Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang deret radioaktif, radioaktivitas buatan, dan juga peluruhan alfa. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Roematul Farida dengan NIM 12, yang kedua yaitu Rista Juat Ajeng Artika dengan NIM 29, dan yang ketiga yaitu Nurul Wulandari dengan NIM 30. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian deret radioaktif. Deret radioaktif merupakan deret nuklida radioaktif di mana setiap anggotanya terbentuk dari hasil peluruhan nuklida sebelumnya. Deret akan berakhir dengan nuklida yang stabil. Suatu unsur radioaktif atau isotop radioaktif selalu meluruh sehingga terbentuk unsur baru. Unsur yang terbentuk masih juga bersifat radioaktif sehingga akan meluruh. Demikian terus akan terjadi hingga akhirnya akan diperoleh hasil akhir terbentuk inti atom yang stabil. Dari hasil inti-inti yang terbentuk yang bersifat radioaktif sampai diperoleh inti atom yang stabil, ternyata serangkaian inti-inti atom yang terjadi memiliki nomor massa yang membentuk suatu deret. Misalnya isotop radioaktif uranium-235 meluruh menjadi thorium-231 dengan memancarkan sinar alfa. Selanjutnya, thorium-231 meluruh menjadi Pa231 dengan memancarkan sinar beta. Pemancaran sinar alfa dan sinar beta ini akan berlangsung terus hingga terbentuk inti atom yang stabil, yaitu timbal 207. Dari serangkaian hasil-hasil inti selama peluruhan uranium-235 sampai terbentuk inti atom yang stabil timbal 207, ternyata nomor massa inti yang terbentuk selalu merupakan kelipatan bilangan 4n plus 3, di mana n adalah bilangan bulat. Peluruhan yang diawali oleh inti induk uranium-235 sehingga diperoleh inti atom akhir timbal 207 yang stabil disebut dengan deret radioaktif 4n plus 3 yang diberi nama deret aktinium. Karena dalam peluruhan radioaktif hanya pemancaran sinar yang menyebabkan terjadinya perubahan nomor massa inti, maka unsur radioaktif dalam peluruhannya dapat digolongkan dalam 4 macam deret, yaitu deret thorium 4n, deret neptunium 4n plus 1, deret uranium 4n plus 2, dan deret aktinium 4n plus 3. Di mana dari keempat deret tersebut, 3 merupakan deret radioaktif alami dan 1 deret merupakan deret radioaktif buatan, yaitu deret neptunium. Yang selanjutnya adalah macam-macam deret radioaktif. Di sini ada 4 macam, yaitu deret thorium dimulai dari inti induk thorium-232 dan berakhir pada inti timbal 208. Deret ini juga disebut dengan deret 4n, sebab nomor massanya selalu kelipatan 4. Yang kedua yaitu deret neptunium, dimulai dari induk neptunium-237 dan berakhir pada inti bismut 208. Deret ini juga disebut deret 4n plus 1 karena nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4n plus 1. Yang ketiga yaitu deret uranium, dimulai dari inti induk uranium-235 dan berakhir pada timbal 207. Deret ini juga deret 4n plus 2 karena nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4n plus 2. Yang keempat yaitu deret aktinium, dimulai dari inti induk uranium dan berakhir pada timbal. Deret ini juga disebut deret 4n plus 3 sebab nomor massanya selalu dapat dinyatakan dalam bentuk 4n plus 3. Berikut merupakan tabel dari deret radioaktif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa deret radioaktif terdiri dari 4 macam, yakni deret thorium, deret neptunium, deret uranium, dan deret aktinium. Dalam beberapa waktu, unsur radioaktif akan kehilangan setengah dari massa dan juga hanya memancarkan setengah dari radiasinya. Waktu tersebut disebut dengan waktu paruh. Adapun waktu paruh dalam tahun untuk thorium yaitu 1,30 kali 10 pangkat 9, neptunium 2,25 kali 10 pangkat 6, uranium 4,51 kali 10 pangkat 9, aktinium 7,07 kali 10 pangkat 8. Produk akhir inti stabil thorium, yakni timbal 208, neptunium bismut 209, uranium timbal 206, dan aktinium timbal 207. Pengertian radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan adalah sumber radiasi buatan manusia. Ada 2 sumber radiasi buatan manusia, yaitu sumber radiasi pengion dan non-pengion.
Radiasi pengion adalah jenis radiasi yang dapat menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan sel-sel hidup. Jenis radiasi pengion adalah alfa, beta, gamma, neutron, dan sinar X. Sedangkan radiasi non-pengion adalah jenis radiasi yang tidak menyebabkan ionisasi apabila berinteraksi dengan ion-ion hidup. Jenis radiasinya meliputi gelombang radio, televisi, gelombang radar, dan lain-lainnya. Radioaktivitas buatan timbul karena dibuat manusia, antara lain yang berasal dari hasil pembelahan atau fisi, reaksi inti, dan debu-debu radioaktif dari hasil ledakan bom nuklir. Dampak dari pengujian bahan peledak nuklir dan sejumlah kecil bahan radioaktif dilepaskan ke lingkungan dari pembangkit batu bara dan tenaga nuklir juga merupakan sumber paparan radiasi kepada manusia. Reaksi inti yang menghasilkan nuklida-nuklida baru sebagai sumber radioaktivitas buatan dapat terjadi melalui jalan pembelahan atau reaksi fisi, atau melalui jalan penggabungan atau reaksi fusi. Reaksi fusi pada saat ini masih dalam pengembangan sehingga belum banyak digunakan secara luas, sedangkan reaksi fisi pada saat ini sudah banyak dilakukan. Reaksi fisi dilakukan di dalam reaktor nuklir dengan cara menembaki sasaran dengan memakai neutron, yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, di mana X adalah sasaran yang disebut inti bahan fisil atau secara populer disebut bahan bakar, karena hasil reaksi ini akan menghasilkan suatu energi. Sedangkan N adalah neutron, penembak yang semula hanya satu bisa menjadi 2 sampai 3 neutron baru yang merupakan hasil dari pembelahan. Sedangkan untuk X1 dan X2 adalah inti baru sebagai hasil fisi yang berupa inti tidak stabil. Untuk menjadi stabil, inti-inti tersebut akan meluruh dengan memancarkan radiasi. Oleh karena itu, inti baru tersebut radioaktif. Beberapa bahan yang dapat bereaksi fisi antara lain uranium dengan nomor massa 238, 235, dan 233, dan plutonium dengan nomor massa 239. Kedua unsur terakhir merupakan unsur buatan manusia karena tidak terdapat di alam. Kedua unsur tersebut merupakan hasil dari reaksi inti dari thorium dengan nomor massa 232 dan inti uranium dengan nomor massa 238 dengan neutron. Adapun reaksi inti untuk memperoleh unsur U233 dan plutonium 239 adalah sebagai berikut. Pada reaksi inti dihasilkan neutron-neutron baru yang dapat meneruskan reaksi fisi selanjutnya secara berantai. Reaksi berantai apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan ledakan. Reaksi fisi akan menghasilkan neutron dengan energi yang tinggi 2 MeV, tergantung dari jenis reaktornya, sehingga apabila reaksi fisi diharapkan terjadi pada energi termal sekitar 0,025 eV. Neutron yang baru dihasilkan tersebut harus diturunkan dulu energinya dengan cara hamburan. Hasil pembelahan dari uranium dengan nomor massa 235, plutonium dengan nomor massa 239, dan uranium dengan nomor massa 233 akan menghasilkan inti-inti baru dengan nomor massa sekitar 72-161 persentase. Hasil pembelahan untuk ketiga bahan fisil di atas sebagai fungsi nomor massa terbentuknya hampir sama, seperti terlihat pada gambar 4 berikut ini. Berikut ini dapat dilihat radionuklida yang nomor massanya terletak pada nomor massa 72 sampai 161 dan merupakan hasil pembelahan dari uranium 235. Dari uraian tersebut, di atas jelas bahwa pada setiap reaksi pembelahan akan selalu timbul radionuklida yang perlu diamankan demi keselamatan manusia dan lingkungan sekelilingnya. Radioisotop yang menyebabkan timbulnya radioaktivitas lingkungan, baik yang berasal dari radioaktivitas alam maupun yang berasal dari radioaktivitas buatan, akan mengikuti salah satu atau lebih bentuk peluruhan berikut ini. Yang pertama, radiasi alfa. Bentuk peluruhan ini terjadi pada elemen berat yang tenaga ikatnya rendah.
dan pada umumnya diikuti pula dengan peluruhan radiasi gamma. Radioisotop yang memancarkan radiasi alfa, maka nomor masanya akan berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Sehingga radiasi alfa disamakan dengan pembentukan inti helium yang bermuatan +2. Radiasi alfa contohnya terjadi pada peluruhan plutonium berikut ini. Yang kedua, radiasi betamin. Radiasi betamin disamakan dengan memancarkan elektron dari suatu inti atom. Bentuk peluruhan ini terjadi pada inti yang kelebihan elektron dan pada umumnya disertai juga dengan radiasi gamma. Pada radiasi betamin, nomor atomnya akan bertambah 1, sedangkan nomor masanya tetap. Radiasi betamin serupa dengan perubahan neutron menjadi proton yang mengikuti persamaan berikut ini. Yang ketiga, radiasi beta plus. Pada radiasi beta plus akan selalu diikuti dengan peristiwa anihilasi. Karena begitu terbentuk zarah beta plus, maka akan langsung bergabung dengan elektron dan menghasilkan radiasi gamma. Seperti persamaan berikut ini. Radiasi beta plus sama dengan perubahan proton menjadi neutron sehingga nomor atomnya akan berkurang 1. Yang keempat, tangkapan elektron orbital. Dalam peluruhan ini, inti akan menangkap satu elektron orbital. Peristiwa ini terjadi pada inti yang kelebihan proton, tapi tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengeluarkan proton dari intinya. Oleh karena terjadi perpindahan orbit elektron, maka akan terjadi pancaran radiasi sinar X karakteristik. Contoh tangkapan elektron adalah sebagai berikut. Yang kelima yaitu radiasi gamma. Peluruhan ini terjadi pada inti yang dirinya dalam keadaan tereksitasi. Untuk inti ringan yang memiliki magic number dengan tingkat energi yang tersebar akan memberikan peluruhan satu foton gamma yang kuat. Dalam peluruhan gamma tidak ada perubahan nomor atom maupun nomor masanya. Yang keenam yaitu transisi isomerik. Bentuk peluruhan ini terjadi pada inti yang mengalami perubahan dari tingkat energi 1 ke tingkat energi lainnya yang disertai peluruhan radiasi gamma. Apabila perbedaan energi momentum sudutnya atau energi spin-nya antara keadaan tereksitasi dengan keadaan dasarnya atau ground state terlampau besar, maka perubahan ke tingkat dasarnya akan terganggu dan inti akan tetap berada dalam keadaan tereksitasi. Yang ketujuh, konversi internal peluruhan ini terjadi pada radiasi gamma, yang fotonnya akan berinteraksi dengan salah satu elektron orbital dan elektron orbital akan terpental keluar. Tempat kosong yang ditinggalkan oleh elektron yang terpental keluar akan diisi oleh elektron dari kulit yang lebih luar. Pada perpindahan orbit elektron ini akan disertai oleh pancaran sinar X. Hal ini terjadi pada radioisotop pemancar gamma lemah. Yang kedelapan, radiasi. Pancaran neutron dari suatu radionuklida sebetulnya jarang terjadi dan kalaupun terjadi bersamaan dengan rangkaian peluruhan lainnya. Peristiwa radiasi neutron terjadi pada peluruhan yang inti hasil peluruhan masih dalam keadaan tereksitasi dengan tingkat energi yang tinggi, sekitar 8 MeV. Pada peluruhan neutron nomor masanya berkurang 1, contohnya pada di bawah ini. Materi selanjutnya yaitu peluruhan alfa. Peluruhan alfa adalah salah satu bentuk peluruhan radioaktif di mana sebuah inti atom berat tidak stabil melepaskan sebuah partikel alfa atau inti helium yang dapat ditulis 4He2 atau 4alfa2 dan meluruh menjadi inti yang lebih ringan dengan nomor massa 4 lebih kecil dan nomor atom 2 lebih kecil dari semula. Menurut reaksi, X dan X aksen menyatakan jenis inti yang berbeda. Jadi, inti akan berubah menjadi unsur lain karena peluruhan alfa. Seperti contoh, unsur U dengan nomor massa 234 meluruh dan mengeluarkan sebuah partikel alfa. X dengan nomor massa 234 dan nomor atom 92 menjadi X aksen dengan nomor massa 230
dan nomor atom 90 plus 2. Peluruhan alfa terjadi ketika suatu inti memancarkan partikel alfa atau inti helium yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Hasil peluruhan ini adalah unsur baru dengan nomor atom yang lebih kecil. Inti helium merupakan inti stabil dengan nomor massa dan nomor atom yang kekal. Selanjutnya, peluruhan alfa merupakan salah satu bentuk peluruhan radioaktif yang memancarkan partikel alfa ketika inti radioaktif itu meluruh. Partikel alfa ini terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Selain memancarkan partikel alfa, inti radioaktif ini juga akan membentuk inti yang baru atau inti anak. Secara sistematis, ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa atau partikel alfa, inti tersebut kehilangan 4 nukleon dan 2 diantaranya adalah proton dan 2 lagi itu adalah neutron. Dalam peluruhan, dibebaskan energi karena inti hasil peluruhan terikat lebih erat daripada inti semula. Energi yang dibebaskan muncul sebagai energi kinetik partikel alfa. Masanya dapat dihitung dari massa semua inti yang terlibat menurut persamaan sebagai berikut, di mana Q menyatakan kelebihan energi massa inti atau berupa energi kinetik, dan Q sama dengan Kx aksen plus K alfa. Karena massa elektron saling menghapuskan, maka digunakan massa atom saja. Salah satu emisi radioaktivitas yaitu emisi partikel alfa. Partikel alfa pada dasarnya adalah partikel bermuatan positif yang dipancarkan oleh beberapa unsur radioaktif. Partikel alfa terdiri atas 2 neutron terikat pada 2 proton, jadi identik dengan inti atom helium. Partikel ini sangat masif dan berenergi tinggi serta dipancarkan dari inti isotop radioaktif yang memiliki rasio neutron terhadap proton yang terlalu rendah. Partikel alfa dipancarkan bergerak pada kecepatan rata-rata 15.000 km per detik dan memiliki energi kinetik kisaran 5 MeV. Energi dari partikel alfa dipancarkan selalu konstan untuk proses peluruhan alfa tertentu. Suatu inti memancarkan partikel alfa terkadang meninggalkan keadaan eksitasi pada inti anakan yang kemudian menghasilkan emisi sinar gamma untuk mengembalikan inti pada keadaan dasar atau stabil, seperti contoh yang terjadi pada transformasi inti Ra dengan nomor massa 226 menjadi Rn dengan nomor massa 222, di mana energi partikel alfa sebesar 7,7 MeV dipancarkan sehingga menghasilkan inti Rn dengan nomor massa 222 yang stabil, dan energi partikel alfa sebesar 4,591 MeV dipancarkan dan meninggalkan keadaan tereksitasi yang kemudian kembali ke keadaan stabil dengan sebelumnya memancarkan sinar gamma sebesar 0,186 MeV. Partikel alfa karena memiliki muatan listrik dan massa yang relatif besar, sehingga menyebabkan partikel ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menembus bahan dan menjadi cepat kehilangan energi di udara. Sehelai kertas tisu, bahkan kulit mati sudah cukup tebal untuk menyerap semua radiasi alfa yang keluar dari bahan-bahan radioaktif. Nah, ini mengakibatkan radiasi alfa yang berasal dari sumber-sumber di luar tubuh bukan merupakan sebuah bahaya, namun akan menjadi bahaya jika isotop-isotop pemancar alfa tersebut terendap secara internal atau di dalam tubuh, seperti terhirup, tertelan, atau bahkan terserap ke dalam aliran darah, sehingga tidak ada lagi shielding effect dari lapisan terluar kulit yang mati. Dapat menyebabkan radiasi alfa tersebut dihamburkan pada jaringan hidup, sehingga dapat menyebabkan radiasi alfa tersebut dihamburkan pada jaringan hidup, sehingga dapat menyebabkan toksin, yakni dapat menimbulkan risiko kanker, khususnya setelah diketahui bahwa radiasi alfa dapat menyebabkan kanker paru-paru ketika sumber radiasi alfa tak sengaja terhirup. Muatan positif dari partikel alfa sangat berguna dalam industri. Nah, misalnya yang pertama, radium-226 dapat digunakan untuk pengobatan kanker dengan memasukkan jumlah kecil radium ke daerah yang terkena tumor. Yang kedua, polonium-210 berfungsi sebagai alat static eliminator dari paper mills di pabrik kertas dan industri lainnya. Yang ketiga, beberapa detektor asap memanfaatkan emisi alfa dari amerisium-241 untuk membantu menghasilkan arus listrik sehingga mampu
membunyikan alarm saat kebakaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a